gara-gara dia nggak kayak gini nih, orang yang tadinya percaya sama kita jadi nggak percaya. Trust tuh penting banget buat gue ya. Makanya gue dari dulu sampai sekarang gue nggak suka ngutang, karena trust orang tuh penting dan gue nggak mau ngecewain orang. Jadi gue nggak pernah minjem. Mendingan gue susah-susah, mendingan gue makan nasi pakai garam daripada gue minjem buat gue makan pakai ayam. Mendingan gue makan garam nih sekarang daripada gue harus maksa diri gue untuk sesuatu yang gue nggak mampu gitu. Itu dia. Itu juga pelajaran itu yang gue dapat dari bokap. Bokap itu tidak pernah mendidik anaknya untuk minjem, minta. Nggak pernah. Jadi gue bisa naik motor Harley. Motor gue sendiri. Pertama kali gue naik Harley itu motor gue sendiri. Oh, jadi nggak pernah minjem ya? Gue nggak pernah sekalipun naik motor Harley orang, nggak pernah. Jadi gue punya moge dan moge pertama yang gue naikin itu moge gue langsung. Kan orang rata-rata kan gue udah tahu moge dulu, sering dibonceng dulu, pernah minjem dulu, baru seneng akhirnya beli gitu. Kalau gue moge pertama ya. Atau foto-foto dulu ya. Karena bokap gue prinsip gini, jangan sampai kita nggak mampu beli tapi mampu ganti. Nggak mampu beli tapi mampu ganti. Lu punya motor, gue pengen memakai motor, gue pinjam motor lo, hilang. Oh, jadi lu ganti. Kalau ganti lu gue harus kan, apapun gue jual nih untuk ganti motor lu yang hilang sama gue. Tapi pada saat waktu itu gue suruh beli, gue beli motor nggak punya uang. Kalau punya kita sendiri hilang ya udah punya kita ya kan. Nggak enak sama orang. Maksudnya orang itu juga ada perasaan dia pernah ngilangin sepeda gua nih gitu ya. Ngilangin motor gua nih. Oh kalau buat lu yang lu bikin marah tuh kalau berhubungan misalnya ada kesalahan fatal yang akhirnya bisa ngecewain banyak orang. Itu lu akan marah. Itu gua marah karena itu trust kan, tanggung jawab. Misalnya orang udah percayain kita begini, kecuali misalnya memang kontrak atau tanda tangan nggak jelas. Atau memang orangnya sana juga nggak jelas. Tapi kalau ini udah jelas-jelas, lu kecewain, ya ampun, ini gue nggak bisa nahan, kayak bener-bener tegas banget, bener-bener marah naik. Ada momen ketika gue itu di bulan-bulan suci, di 10 hari akhir, gue suka ngejar malam Lailatul Qadar. Walaupun gue bilang, gue masih banyak salah, masih banyak dosa. Di bulan Lailatul Qadar tuh gue selalu pengen banget doa di malam-malam Lailatul Qadar, ataupun pas gue lagi ke masjid-masjid yang kayak Masjid Nabawi di luar yang banyak orang hebat, orang soleh sana, pasti gue tuh doanya bener-bener usuh. Kadang-kadang gue bisa sampai nangis, doa ya bener-bener kayak gitu, bener-bener renyuh hati gue, bener-bener doa banget. Apa aja di hidup gue, apa aja yang pengen gue minta, apa aja yang pengen gue berterima kasih, makasih. Syukurnya itu gue sebutin di masjid. Ya Allah maaf, gue masih ngelakuin teledor, masih ini. Wah, gue di masjid. Orang mungkin gue nggak pernah cerita, tapi gue kalau ke masjid yang kayak tempat-tempat gitu tuh gue ngerasain kayak ada aura-aura yang kayak merinding gitu. Nah kalau saat di momen itu apa sih yang sering lo minta tuh? Kebanyakan orang tuh sering meminta lupa berterima kasih. Jadi hal pertama yang harus gue lakukan bukan meminta, tapi berterima kasih. Terima kasih Tuhan atas nafas yang udah diberikan. Terima kasih diberi kekuatan buat saya kerja terus. Terima kasih walaupun saya masih lupa dengan kadang-kadang lupa doa, lupa berbuat baik, tapi Tuhan masih memberikan saya berkah. Ya Allah makasih. Nah itu pertama makasih. Habis itu baru permintaan. Ya Tuhan, kalau memang diberi rezeki, pengen punya ini. Kita orang kan suka ngomong mimpinya di media sosial atau apa, tapi kadang-kadang suka lupa minta juga. Jadi padahal kan orang yang di atas yang ngasih, ya kadang-kadang minta aja sampai pengen nanti kalau masa depan punya keluarga yang bahagia ya. Kalau suka lama doanya apa aja. Kalau punya anak yang lucu, kayak gitu, sampai kayak gitu. Sampai sejauh itu doanya. Kalau punya istri yang bisa saling melengkapi, yang cantik, bener-bener kayak orang curhat, yang kayak gini gitu. Gini, buat apa gua nikah? Tapi sekali lagi, pernikahan membuat kita sempurna. Tanpa pernikahan hidup kita nggak sempurna. Siapa yang akan mewarisi darah kita? Nah, iya betul. Kita nggak punya keturunan, kita nggak bisa secara seksual kita jadi tidak teratur. Terus kita jadi tidak ada tempat yang pasti seperti rumah yang bisa kita datangi, di situ ada istri, ada anak. Akhirnya gue mikir, oh emang kita udah harus menikah. Akhirnya tadinya gue sempat mikir, gue cuma mau kerja, nyenengin emak gue nyenengin adik gue, nyenengin abang gue, udah cukup, hidup gue udah bahagia di situ. Tapi ntar gimana ke depan gue akan tua, siapa yang akan ngerawat gue tua?
Dan nanti kalau gue sakit siapa yang akan adik gue punya keluarga, abang gue punya keluarga. Oh, gue harus nikah. Itu tuh. Gitu, gue adalah tulang punggung keluarga. Gue punya adik, kakak, orang tua yang harus gue nafkahi, yang gue pengen mereka merasakan rezeki gue. Gue punya temen, gue punya sahabat. Jadi pokoknya lu nggak usah takut, lu gue berikan materi yang lebih dari cukup. Ya lu percaya gue akan kelola, gue akan ngumpulin. Lu tahu. Tapi dia nanya nggak sih? Ini berapa? Ini nggak nanya. Nggak pernah nanya, tapi kalaupun dia pernah sekali-sekali nanya, gue kasih tahu. Dan gue mau beli apa yang gue suka, gue beli aja. Karena ini kan uang gue. Tapi kalau kayak mau beli rumah, mau beli apa, ya gue ngomong kita ini yuk, nama ini, ayo. Kita bisa berinvestasi, tidak ada yang ditutupi, dia bisa tahu juga gitu. Tapi semuanya gue yang megang. Istri gue juga bekerja, punya penghasilan, udah itu uang dia. Gue sedikit pun nggak pernah minta. Lu dari gue juga udah banyak, lu punya penghasilan bagus. Berarti tipikal istri saya tuh mirip-mirip sama Teh Santi. Iya, dan yang gue kagum dari istri gue tuh gitu, dia juga nggak pernah sedikit pun dia nggak pernah nanya apa yang gue berikan ke keluarga. Dia seneng, dia ikut merasakan senang di saat kita bisa ngasih keluarga kita. Tapi kita juga harus fair, nggak cuman ke keluarga kita, ke keluarga istri pun kita harus demikian gitu ya. Akhirnya istri tahu, wajar kok dia sayang sama keluarganya, sama keluarga gue juga dia sayang. Di saat kita bisa memperlihatkan kita adil di mata istri, kita tetap akan punya wibawa. Ada suami yang nggak boleh, ke istri nggak ngasih, nggak oke juga kayak gitu. Oke, benar. Kita bisa mengatur, tapi kita juga akan memberi istri kita.